Fatwi lagi di rest area 102. Ini sekarang kita lagi istirahat dulu. Kita berhenti dulu. Apa tuh? Nggak tahu, tewas. Ini Fatwi lagi cari tempat toilet, tapi kayaknya nggak ketemu. Ini misterius ini, di mana toiletnya ini? Ada di situ toiletnya katanya. Toilet. Dan ternyata di mana? Akhirnya kita balik lagi guys ke sini. Kita coba cari di sebelah sana. Di manakah gerangan toiletnya? Oh. Kita coba ke sini aja deh. Kok begini? Oke teman-teman, mission accomplished. Fatwi berhasil menemukan toiletnya. Dan sekarang kita balik lagi ke Mrs. Wee. Ya, itu Miss Wee, Mrs. Wee. Mau ke toilet dulu gantian. Sekarang Fatwi tunggu di sini. Oke teman-teman, jadi ceritanya Fatwi di sini mau berkunjung ke Cirebon. Mau pergi ke Cirebon. Ini on the way. Kita lagi istirahat dulu di rest area di sini. Fatwi udah mulai lapar sebenarnya, tapi apa boleh buat. Di sini kayaknya pasti pada belum buka ya. Jadi kalau kelihatan nggak di situ lagi mungkin masih pada sapu-sapu gitu ya. Masih beberapa juga ada yang tutup seperti ini, misalnya tutup. Kita bawa sedikit bekal sih, sedikit bekal, nggak banyak. Ya lumayan lah untuk ganjil-ganjil perut. Tapi kita untuk makan masih agak susah. Ada di sebelah sana, tapi kita udah terlanjur parkir di sini juga. Ya udah. Oh ya, ada satu hal konyol sih sebenarnya hari ini. Pagi ini tuh Mrs. Wee itu nggak tahu kenapa kayaknya agak-agak bad mood. Jadi sebenarnya Fatwi mau minta tolong dia untuk ambilin gambar, ambilin footage gitu di jalan tol dan lain-lain. Karena nggak mungkin Fatwi yang ngambil. Tapi melihat kondisi seperti itu urung. Fatwi nggak jadi. Jadinya ya beginilah. Kenapa bete? Ya mungkin gara-gara ini anak-anak juga pada nakal, pada bandel ya. Jadi dia pagi-pagi udah marah-marah juga. Ya udahlah. Jadi Fatwi baru bisa keluarin kamera di sini, di rest area nih. Ini Fatwi kalau nggak salah tebak nih ya, Mrs. Wee sekarang harusnya lagi beli makanan. Jadi kita tunggu aja nanti apakah Mrs. Wee datang bawa makanan atau enggak. Dan kalau bawa makanan, makanan apa yang dia bawa untuk jadi sarapan kita. Sambil nunggu Mrs. Wee datang, kita ngobat dulu ya. Ngobat kali ini adalah topiknya tentang jalan tol. Jalan tol. Dari tadi Fatwi nyetir di jalan tol, nemuin beberapa kejadian yang ya sebenarnya kejadian biasa, dianggap biasa, sebenarnya biasa karena ini banyak terjadi. Tapi sebetulnya harusnya ini bukan suatu kejadian yang biasa. Yaitu banyaknya orang yang gak menaati peraturan. Ya misalnya dari segi kecepatan tertinggi, kecepatan puncaknya itu maksimal kan kalau di jalan tol tertentu itu dia di 80 km per jam. Ya minimalnya di 60. Jadi jalan tol itu nggak boleh terlalu cepat dan nggak boleh terlalu lambat. Kemudian di jalan tol kalau di Cipali sini sampai 100 maksimalnya dan tetap minimalnya 60 gitu. Tapi banyak sekali. Kalau Fatwi lihat justru mayoritas dari orang itu justru nggak mematuhi itu. Mayoritas itu
mereka pantang di apakah 130, 150 bahkan gitu ya. Dan tadi kayaknya Fatwi sempat nemuin ada yang bisa jadi itu sekitar 160, 170. Itu kenceng banget. Kenceng banget. Udah gitu jalannya zigzag lagi. Aduh. Nyalip lewat kiri. Oh, bahu jalan hajar. Wow. Sebenarnya kalau nggak ada kasus-kasus seperti ini, orang-orang yang seenaknya aja di jalan tol nggak mematuhi peraturan, jalan tol itu sebetulnya jadi suatu jalan yang benar-benar aman sebetulnya buat kita gunakan. Dan kita nggak perlu khawatir lagi tentang kecelakaan ini itu apa segala macam, karena semuanya udah ikut aturan gitu, aman. Dengan jalan 80 km per jam maksimal, itu kita sebenarnya masih bisa mengendalikan mobil kalau ada apa-apa. Fatwi jadi teringat satu kejadian gini. Dulu Fatwi sekitar tahun-tahun 2000 berapa, 2014 2015 lah ya, pernah terlibat satu pembicaraan sama seseorang tentang jalan tol. Karena saat itu Fatwi lagi pulang pergi Bandung, Jakarta, kemudian Bandung, sempat saat itu ke Tangerang juga. Dan saat itu kita lagi berbicara tentang topik jalan tol. Dan kata dia, dia suka jalan 100 berapa, 145 gitu kalau nggak salah, apa di atas itulah pokoknya. Pokoknya saya bilang waktu itu saya sih cuman berani 80 aja. Tahu nggak reaksi dia apa? Katanya, di jalan tol nggak boleh terlalu lambat loh. Itu bisa berbahaya. Iya memang sih betul, dia bisa berbahaya kalau terlalu lambat. Tapi kan masalahnya batas minimal kecepatan itu adalah 60 km per jam. Kalau 80 itu adalah maksimalnya di Cipularang misalnya. Nah ketika di Cipularang kita sampai 80 km per jam, which means itu udah ada kecepatan puncak yang diizinkan, tapi kemudian itu dibilang terlalu lambat. Nah disinilah masalahnya. Ketika orang-orang berpikir demikian, maka bisa ditebak berapa banyak orang di jalan tol yang melanggar batas aturan kecepatan itu. Selain itu juga banyak truk ya atau kendaraan-kendaraan berat gitu yang dia nggak bisa memenuhi kecepatan minimal sebetulnya. Jadi tadi Fatwi sempat ngebuntutin sebuah truk yang dengan kecepatan hanya 30 km per jam. Dan ketika Fatwi mau nyalip itu saat itu nggak bisa gitu. Jadi Fatwi harus ngikutin di belakang dia. Dan ternyata Fatwi lihat kecepatan cuma 30 km per jam doang. Dan bahkan sempat turun ke hampir 20 km per jam. Ini dia. Ini mungkin masih menjadi suatu permasalahan buat kita ya. Gimana sih caranya mengatasi permasalahan ini? Dimana jalur cuma ada dua dan ketika si kendaraan yang di lajur kiri itu terlalu lambat, sangat lambat, harusnya gimana solusinya? Mungkin kita bisa pikirin bareng-bareng ya. Gimana solusinya? Kemudian ada lagi kasus-kasus yang lain yang cukup nyebelin juga sebetulnya, tapi kadang-kadang bisa membahayakan juga, yaitu lelet nyalip lelet. Jadi yang di lajur kiri, dia karena berat, dia hanya bisa jalan sekitar 20-30 km per jam. Dan kemudian ada lagi yang sebetulnya lelet juga. Dia mencoba untuk nyalip dan alhasil dua jalur itu dia keblok semua gitu, keblokir semua sama dua ini. Dan akhirnya jalanan penuh ke belakang hanya untuk nungguin dia sampai nyalip tuntas gitu. Mrs. Wee udah datang, dia bawa makanan, kita lihat ya. Gila panas banget. ya. Ama Hai. makan apa? Ama beli apa? Ayam. Enak? Ayam. Oh, berapa itu satu itu? Ceban. 10.000. 11.000 aku. Enak banget. Aku tuh. Enak juga ya dia. Kan udah punya beli. Dia tuh kayak kenyal, gurih, terus kayak ada hampir kayak smoky gitu sih, tapi nggak terlalu. Ini ada sausnya, tapi kayaknya bakal susah makannya, jadi nggak usah. Nanti abis ini aku ini aja, nanti makan itunya nanti aja, kalau kelamaan. Ini enak juga loh.
Harusnya taruhnya buat nanti. Tapi buka itu. Cuplik dikit dong. Udah, gua kalau mau jalan tinggal jalan aja. Ayam yummy choice. Iya, keplek udah buka. Ya boleh juga sih. Buka, Ma. Akhirnya makanin tepung ayam doang. Lagi dong. Jalan. Akhirnya nyampe juga teman-teman. Fatwi nyampe di Cirebon. Kita udah nyampe di Cirebon sekarang. Ini baru nyampe banget. Mau kasih tahu ini nih. Apa? Ada apa? Mana ada apa? Mana? Ini apa? Oke, Fatwi mau istirahat dulu ya. Nanti lanjut lagi, oke? Teman-teman, Fatwi lagi beli ayam panggang. Ayam panggang anugerah. Katanya enak, gitu. Katanya enak. Jadi Fatwi pengen coba. Nanti kita lihat coba. Oh, beli apa? Teman-teman, Fatwi lagi beli martabak asin. Ada yang biasa, spesial istimewa lu, super biasa dan super. Kita masih belum tahu kayak gimana, apakah enak atau gimana. Nanti kita coba ya. Kita lagi mau beli tahu petis. Ini tahu petis ini adalah salah satu masakan makanan khas Cirebon, kesukaan Fatwi juga. Kita lihat ya. Teman-teman, Fatwi udah beraktivitas seharian. Walaupun memang tadi siang sebetulnya Fatwi nggak banyak beraktivitas karena Fatwi sebagian besar waktunya digunakan untuk kerja di depan laptop. Ya, tapi tadi udah sempat ada beli makanan juga gitu karena ada yang pesan juga. Jadi minta nitip dibeliin, ya udah kita beliin. Dan juga kita udah sebenarnya tadi Fatwi makan
ayam bakar Anugrah itu yang sebetulnya sebenarnya enak banget itu. Sebenarnya enak banget, tapi karena waktu tadi Fatwe abis sibuk itu terus kelaparan juga, terus akhirnya nggak tahan langsung makan. Akhirnya Fatwe lupa untuk review makanannya. Tapi itu enak banget beneran. Itu enak banget. Ada satu item makanan lagi sih yang sebetulnya Fatwe pengen review ya. Jadi doakan saja semoga nggak ada halangan. Semoga semuanya bisa lancar-lancar. Yaitu tahu petis. Itu salah satu makanan kesukaan Fatwe yang tadi Fatwe beli sebetulnya. Jadi teman-teman, kalau nggak ada halangan, rencananya besok hari kedua ketika nyampe di Bandung, Fatwe akan review tentang tahu petisnya. Oke, jadi tungguin ya. Untuk sekarang sebetulnya kegiatannya udah selesai hari ini dan Fatwi juga tinggal mandi aja terus tinggal istirahat. Jadi untuk sementara Fatwi tutup dulu kegiatan di Cirebon, petualangan di Cirebon untuk hari pertama. Mohon maaf karena Fatwi juga sebenarnya nggak banyak bertualang juga di Cirebon karena sebenarnya tujuan kita datang ke sini itu bukan untuk main juga, tapi ada Mrs. W itu ada keperluan dengan keluarga. Jadi Fatwi nganter ke sini. Jadi bukan untuk main sebetulnya. Jadi memang nggak banyak petualangan. Tapi sedikit-sedikit apa yang bisa kita jadikan petualangan ya kita coba aja. Fatwi tutup dulu untuk hari pertama ini. Kita akan jumpa lagi besok. Ya, bye-bye. Mana rasanya ya?